Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Maulida, NIMT 2019-1475. Di sini saya akan mempresentasikan isi proposal dari saya, mata kuliah penelitian tindakan keras, yang berjudul yaitu pengaruh penerapan metode pembelajaran Mix and Match dalam peningkatan hasil belajar mata pelajaran PAI pada siswa kelas 8 SMP Amotyain Jatiroto Lumajang. Dengan latar belakang masalah yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa maupun negara. Dalam pendidikan tentunya akan menentukan keberhasilan. Proses belajar mengajar dalam pendidikan adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Upaya untuk meningkatkan pendidikan di sekolah harus melalui pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, metode mengajar merupakan bagian internal yang tidak bisa dipisahkan. Komponen pengajaran terjalin suatu sistem, saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Metode dipilih sebagai jembatan atau media informasi pelajaran terhadap tujuan yang ingin dicapai. Proses belajar mengajar pada tingkat sekolah membutuhkan kecermatan seorang guru dalam menentukan strategi, metode maupun media yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SMP Amotyain Jatiroto, penulis menemukan permasalahan yang terjadi di dalam kelas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 SMP Amotyain. Hasil belajar atau hasil ulangan hariannya PAI kelas 8 di Amotyain menunjukkan dari 27 siswa hanya ada 13 siswa yang tuntas KKM-nya, atau hanya ada 48,15%, sedangkan 14 siswa lainnya itu atau 51,85% belum tuntas untuk KKM. KKM untuk mata pelajaran PAI di Amotyain itu sendiri sebesar 65. Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka perlu dipikirkan bagaimana cara memperbarui dan memperbaiki pelajaran PAI guna meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan bagi peserta didik oleh pendidik itu sendiri dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran maupun media pembelajaran digunakan. Salah satu solusi untuk mensiasati kelemahan dan dalam pembelajaran PAI adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif. Ada macam-macam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menurut Jisa, adalah model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan masa depan yaitu rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Metode Mix and Match ini adalah kartu-kartu, yang dimana kartu-kartu tersebut tadinya dari kartu yang berisi jawaban, ada juga kartu yang berisi pertanyaan. Metode Mix and Match ini merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan. Jadi nanti metode Mix and Match ini menggunakan kartu pasangan, yang dimana para peserta didik itu mendapatkan salah satu kartu pertanyaan atau jawaban. Nanti para peserta didik itu mencari pasangan dari jawaban atau pertanyaan itu sendiri. Berdasarkan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran Mix and Match
dalam peningkatan hasil belajar PAI kelas 8 Amuteain 8 SMP Amuteain Jatiroto Lumajang dan menciptakan suasana belajar yang membuat siswa itu menjadi lebih aktif, lebih semangat, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu bisa maksimal dan mendapatkan nilai yang tuntas. Dan untuk identifikasi masalahnya itu yaitu A. Hasil nilai ulangan harian siswa pembelajaran di kelas 8 masih ada yang belum mencapai KKM. Yang kedua, metode yang digunakan tidak sepenuhnya membantu menjadi siswa menjadi lebih aktif. Jadi untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menggunakan pengaruh metode pembelajaran Maxmed dan peningkatan hasil belajar mata pelajaran PAI pada siswa kelas 8 di SMP Amuteain Jatiroto Lumajang. Dan cara pecahan masalahnya yaitu digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini dengan pembelajaran dengan menggunakan metode Maxmed, yang dimana metode ini akan menciptakan belajar yang lebih aktif, inovatif, dan para peserta didik itu menjadi lebih semangat agar para peserta didik itu bisa mencapai tujuan nilai yang tuntas. Dan dengan menggunakan strategi ini diharapkan peserta didik itu dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi tersebut dengan mengutamakan kejujuran, keadilan, dan bisa mencapai tujuannya. Dan tujuan penelitian ini yaitu membuktikan pengaruh penerapan metode Maxmed dan peningkatan hasil belajar mata pelajaran PAI di SMP Amuteain Jatiroto Lumajang. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoretik, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada manfaat bagi siswa, ada manfaat bagi guru, ada manfaat bagi sekolah. Dan untuk definisi istilahnya yaitu strategi pembelajaran Maxmed. Strategi pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian itu strategi yang dimana digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar agar siswa itu menjadi lebih aktif dan lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar ini dan lebih kooperatif. Peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan sama proses pembelajaran, sehingga peserta didik itu bersemangat gitu untuk mengikuti pembelajaran ini, karena dengan metode Maxmed ini yang unik, yang bisa menambahkan semangat bagi para pendidik dan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh pendidik dengan baik. Strategi metode Maxmed ini merupakan pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas, metode Maxmed ini yaitu mencari pasangan kartu, yang dimana mencari pasangannya itu dari pertanyaan atau dari jawaban yang telah didapatkan dari masing-masing kelompok. Nah, untuk hasil belajar mata pelajaran PAI ini, penelitian ini adalah melakukan evaluasi mata pelajaran pendidikan agama Islam terhadap peserta didik kelas 8 SMP Amuteain Jatiroto Lumajang. Dan untuk kajian pustakanya yaitu kajian pendahuluan. Yang pertama, kajian pendahuluan. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian lain. Penelitian yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Mintoro tahun 2019 dengan judul Implementasi Metode Strategi Maxmed dalam Pembelajaran PAI kelas 3 SDN Kutawis. Jenis penelitian dan penelitian tindakan kelas kolaboratif di mana penulis sebagai pelaksana dan rekan sejawat kolaborasi sebagai pengamat. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe Maxmed ini. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah responden penelitian yang diambil dari peserta didik kelas 8 SMP Amuteain Jatiroto Lumajang, yang dimana sampel ini digunakan adalah
27 siswa berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SMP Amutiain itu, penulis menemukan permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran PAI di kelas SMP Amutiain, yang dimana hasil belajar ulangan PAI kelas 8 SMP ini menunjukkan dari 27 siswa hanya 13 siswa saja yang tuntas KKM atau hanya 48,15%, sedangkan 14 siswa atau 51,8%-nya ini masih belum tuntas KKM. Maka KKM untuk mata pelajaran ini hanya sebesar 65%. Dan untuk kajian terakhirnya ini, metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai langkah-langkah terencana untuk berdampak jauh dalam membantu seseorang untuk lebih bergerak atau lebih aktif dengan kemampuan sendiri untuk melakukan kegiatan berhubungan dengan belajar. Dan untuk metode Max and Match-nya merupakan metode mengajak peserta didik untuk mencari pasangan kartu sambil belajar suatu topik materi dengan suasana yang menyenangkan, asik, dan bisa meningkatkan rasa aktif dan semangat kepada peserta didik, yang mana metode Max and Match ini merupakan salah satu metode yang meningkatkan keaktifan para peserta didik di dalam kelas tersebut. Dan adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode Max and Match ini yaitu yang pertama, guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi materi pertanyaan atau jawaban, dan setiap peserta didik memikirkan jawaban atau pertanyaan dari kartu yang dipegang. Setiap peserta didik mencari pasangannya, dan siswa mencari pasangan kartu, dan siswa yang mendapatkan pasangan kartu terlebih dahulu akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Dan setelah waktu yang ditentukan sudah habis, maka para pendidik itu memanggil satu-satu pasangan untuk maju ke depan dan menjelaskan apa hasil yang didapatkan, dan yang lainnya menyimak apakah yang dibacakan atau yang dipresentasikan di depan itu sudah sesuai dengan jawaban dan dari pertanyaan itu sendiri. Dan terakhir itu guru akan menyampaikan hasil kecocokan, apakah cocok atau tidaknya. Nah, untuk metode Max and Match ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya yaitu mampu menciptakan suasana yang belajar yang aktif dan menyenangkan. Materi pembelajaran disampaikan menjadi lebih menarik, mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, mencapai tahap ketentuan hasil belajar, suasana menyenangkan, dan tumbuh dalam proses pembelajaran. Kerjasama antar peserta didik terwujud dengan dinamis, munculnya dinamika gotong royong. Nah, untuk kelemahan dari metode Max and Match ini yaitu waktu yang tersedia perlu dibatasi, karena ada kemungkinan peserta didik bisa banyak bermain-main dalam menerapkan metode ini, dan guru perlu mempersiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Jadi guru itu menyiapkan pertanyaan, kertas atau kartu jawaban dan pertanyaan itu terlebih dahulu. Nah, pada kelas dengan peserta didik yang banyak, jika kurang bijaksana, maka pembelajaran ini bisa menjadi ramai seperti pasar, soalnya tidak bisa terkendali gitu. Nah, yang selanjutnya bisa mengganggu ketenangan belajar siswa dari kelas lain gitu. Kalau tidak bisa mengontrol jalannya diskusi itu. Dan untuk hasil belajarnya merupakan tindakan yang diperoleh serta melakukan proses belajar yaitu berupa tambahan dan perubahan tingkah lakunya. Menurut Submejono, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anak kognitif ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Dan untuk anak efektif dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai secara umum, dan anak efektif. Dan untuk anak psikomotor ini dengan gerak tubuh atau bagian-bagian lainnya itu mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pada dasarnya hasil belajar peserta didik baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, di
dipengaruhi oleh faktor seperti integrasi. Namun hasil baja tidak hanya disebabkan oleh kecerdasan atau integrasi saja, tetapi masih terdapat hal lain yang juga merupakan faktor penentu yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai keberhasilan peserta didik, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dalam diri peserta didik itu sendiri, yang meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologi dan aspek psikologis. Dan untuk faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar dari peserta didik. Faktor ini terdiri dari faktor lingkungan dan faktor instrumental. Nah, untuk tinjauan hasil penelitian relevansi ini, peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Mintoro 2019 yang saya sudah sebutkan tadi, dengan yang dimana dengan judul implementasi strategi Max and Match dan pembelajaran PAI kelas 3 SDN 1 Kutawis Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif, di mana penulis pelaksana dan rekan sejawat kolaboratif sebagai pengamat. Dan untuk penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini juga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Misnawati pada tahun 2018 dengan judul penelitian penerapan strategi Make and Match dalam meningkatkan hasil pembelajaran kelas 8 pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah 1 Bandar Lampung. Dan ada juga yang Yeni Rahmawati pada tahun 2015 dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Max and Match untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas 3 di MI Raudatul Thalabah Kadin Mojo Kediri. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, di atas terdapat ada kesimpulan bahwa strategi pembelajaran Max and Match dapat meningkatkan prestasi dan kemampuan dari para peserta didik itu. Nah, penelitian di atas ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya sebutkan tadi adalah terdapat pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan subjek dan objek penelitian. Dan untuk hipotesis tindakannya adalah ada pada pengaruh metode Max and Match dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Amutiain yang membantu belajarnya pembelajaran menjadi lebih baik, lebih aktif, dan lebih menyenangkan, yang dapat mudah untuk dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para peserta didik. Dan untuk metode penelitiannya menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, maka peneliti ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau yang bisa disebut penelitian PTK. Dan untuk lokasi, waktu, dan subjek penelitiannya ini, lokasinya itu ada di SMP Amutiain Jatiroto Lumajang yang ada di Desa Joponglo, Kecamatan Jatiroto, dan kabupatennya itu Lumajang. Waktu penelitiannya ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 27 Oktober. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Amutiain Jatiroto, yang dimana jumlah siswanya ini ada 27 orang. Dan objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari proses dan hasil belajar dari metode pembelajaran yang menggunakan metode Max and Match pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik kelas 8 SMP Amutiain Jatiroto Lumajang tahun ajaran 2001 sampai 2022. Dan untuk prosedur penelitiannya dilakukan dalam penelitian melalui 2 tahap. Pertama yaitu tahap tindakan, dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dan untuk pelaksanaan siklus penelitian didasarkan pada observasi awal yang menjadi perencanaan tindakan dengan cara mengidentifikasi masalah yang ada dan kemudian diambil
tindakan dengan memecahkan masalah yang dipandang tepat. Dan setelah menemukan berbagai permasalahan pada tahapan tindakan, maka disusunlah rencana tindakan perbaikan atas masalah yang dijumpai dalam proses pembelajaran. Siklus pada tahap melaksanakan ini adalah yang pertama tahap perencanaan tindakan atau planning. Yang kedua, melaksanakan tindakan atau acting. Yang kedua, pengamatan atau observasi yang bisa dinamakan observasi. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Dan untuk teknik dan instrumen pengumpulan datanya itu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan melalui tes. Teknik analisa data ini menganalisis dan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya yaitu induksi data, proses penyeleksi, penyajian data. Penyajian data ini adalah penjabaran dan sedemikian sehingga dapat dipahami secara jelas. Dan penarikan kesimpulan, yang dimana penarikan kesimpulan ini ialah upaya memberikan penilaian atau interpretasi berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan. Nah, untuk keabsahan datanya, untuk menentukan keabsahan datanya ini diperlukan pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan tak didasarkan beberapa kriteria, yaitu kepercayaan, keahlian, ketergantungan, dan kepastian. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini yang saya lakukan adalah kepercayaan dan kepastian. Nah, untuk indikator keberhasilannya ini yaitu penelitian tindakan kelas ini bisa dikatakan berhasil apabila jika ketuntasan hasil belajar peserta didik yaitu sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang tuntas, yaitu memperoleh nilai yang lebih besar atau sama dengan 65. Dengan penerapan strategi pembelajaran menggunakan metode mix and match pada penelitian ini, diharapkan peserta didik dapat belajar dan dapat meningkatkan kriteria ketuntasan maksimal yang ditetapkan, yaitu 65 minimal 85% dari jumlah peserta didik yang tuntas belajarnya memperoleh nilai yang lebih besar atau sama dengan 65 itu sendiri. Alat ukurnya dengan menganalisis presentasi ketuntasan belajar peserta didik dari tes yang telah mereka kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.